Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam seri mata kuliah Teologi Kontemporer, dan pada sesi sekarang ini kita akan membahas bagaimana caranya melacak keberadaan Tuhan bagian ketiga. Dan kita kali ini akan membahas argumen keteraturan atau burhanun nadm. Cara ketiga untuk membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional adalah melalui argumentasi keteraturan atau burhanun nazm. Burhan nazm ini diperoleh melalui penalaran silogisme berikut ini. Premis mayornya adalah bahwa setiap sistem yang teratur meniscayakan adanya pengatur, desainer, dan mastermind. Kemudian sebagai premis minornya, alam semesta ini berada dalam sebuah sistem keteraturan yang sangat detail dan presisif, baik dari proses mewujudnya ataupun pergerakannya. Maka sebagai kesimpulan atau sebagai natijah, alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Kita bahas ketiga premis ini satu persatu. Pertama, dari sisi premis mayor, bahwa setiap keteraturan meniscayakan adanya pengatur. Ini ada 3 hal yang kita bahas, yaitu sistem sebab akibat. Yang kedua adalah 4 model sebab, dan kemudian kita membahas tentang adanya mastermind. Sistem sebab akibat atau dalam bahasa filsafatnya, itu filsafat Islamnya disebut nizamul illiyah. Pembuktian premis mayor ini meniscayakan pemahaman atas prinsip tentang sistem sebab akibat atau nizamul illiyah. Prinsip sebab akibat ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam raya ini membentuk hubungan sebab akibat. Prinsip ini kan sebenarnya termasuk hal-hal yang aksiomatis, artinya kita semua sudah paham lah bahwa alam semesta ini itu satu sama lain terhubung melalui hubungan sebab akibat. Manusia misalnya ada ayah, ada anak, ada cucu, dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian juga ada panas yang dihasilkan pasti yang dihasilkan oleh api misalnya. Dan kemudian juga pembakaran itu menghasilkan asap. Cahaya matahari yang memantul ke bulan itu menciptakan cahaya di bulannya itu sendiri. Itu adalah sistem-sistem itu adalah bagaimana proses alam semesta ini terhubung satu sama lain lewat hubungan kausalitas. Nah, sejak zaman Yunani kuno, Aristoteles bahkan sudah mendeteksi bahwa sebab atau illah atau kaus itu terbagi ke dalam 4 jenis. Ada yang disebut dengan sebab materi atau sebab madiyah, kemudian ada yang disebut dengan sebab formal atau suriyah, ada yang disebut dengan sebab pelaku atau fa'iliyah, dan kemudian ada yang disebut dengan sebab tujuan atau ghaiyah. Keempat jenis sebab ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa ini bisa terjadi. Jadi kalau kita bertanya kenapa sebuah akibat itu bisa terjadi, sebabnya apa? Kita tidak bisa dengan serta-merta menyatakannya bahwa sebabnya adalah sebab tunggal. Mungkin ada sebab tunggal, tapi yang disebut dengan sebab tunggal pun sebenarnya tidak tunggal. Kan kita pernah dengar mungkin ya, kecelakaan tunggal, sebabnya adalah tunggal. Itu kecelakaannya adalah misalnya ada sebuah mobil yang misalnya mengalami kecelakaan di jalan tol, disebutnya kecelakaan tunggal karena dia tidak ditabrak misalnya, atau tidak terjadi tabrakan dengan mobil yang lain. Apakah memang itu tunggal sebab-sebabnya? Tentu tidak ya, karena nanti kan disebutkan ada upaya untuk melakukan investigasi kenapa kok bisa sampai mobil itu bisa terguling misalnya. Oh, ternyata remnya blong. Berarti kan ada sebab rem. Atau karena sudah remnya blong, kemudian jalannya juga licin. Nah, itu juga maka itu sebabnya ada 2. Yang ketiga misalnya apalagi? Karena si sopirnya ya rem blong, kemudian jalan licin.
Sopirnya juga lalai sejak awal, tidak melakukan pengecekan terhadap semua komponen yang ada di mobilnya, sehingga dia nyantai-nyantai saja padahal mobilnya sudah tua. Ada faktor kelalaian, human error, dan lain sebagainya. Atau misalnya dikarenakan di sana juga tidak ada rambu lalu lintas, maka itu sebabnya banyak walaupun disebut sebagai kecelakaan tunggal. Nah, ini sebab-sebab ini menurut Aristoteles dan juga kemudian diadopsi oleh para filsuf Islam, bahwa dikatakan bahwa satu akibat sebuah peristiwa terjadi dikarenakan sebabnya tidak pernah tunggal, pasti ada beberapa sebab, dan itu terbagi menjadi 4. Kita lihat satu persatu. Sebab materi. Sebab materi atau material cause atau illah madiyah adalah sebab yang merujuk kepada bahan baku sesuatu. Misalnya untuk sebuah meja, ketika ditanyakan mengapa sampai ada meja, kan tadi kan pertanyaannya gitu ya, kenapa sebuah akibat bisa terwujud. Nah, mengapa? Maka jawabannya bisa seperti gini. Ini adalah jawaban yang benar. Nah, karena ada kayu, ada paku. Ketika kayu disebut sebagai sebab, kayu dan paku disebut sebagai sebab keberadaan sebuah meja, maka kayu adalah sebab materi bagi meja. Contoh-contoh yang lain dari sebab materi itu, benang itu menjadi bahan baku dari kain. Kenapa ada kain? Ya karena memang ada benangnya. Tanpa ada benang tidak mungkin ada kain. Kenapa ada tembok yang bisa berdiri, karena ada semen, ada pasir sebagai bahan bakunya. Kenapa ada buku? Ya karena ada kertas. Atau kertas sendiri, kenapa ada kertas? Karena ada pohon gitu, yang bisa diolah untuk menjadi bubur kertas dan seterusnya. Itu yang disebut dengan sebab materi. Sebab berikutnya adalah sebab formal. Formal cause atau illah suriyah. Ini adalah sebab yang merujuk kepada pola atau rencana yang menjadi rujukan pembuatan sesuatu. Sebab formal adalah sebuah kemestian bagi terwujudnya sesuatu. Tanpa adanya sebab formal, sebab materi bisa menjadi apa saja kan ya. Kayu dan paku kan tidak pasti gitu akan menjadi kursi, tidak bisa menjadi meja, tidak mesti menjadi meja. Paku dan kayu bisa jadi kursi, bisa jadi lemari, bisa jadi pagar, atau sebuah bentuk yang tak jelas, terserah gitu kan ya. Bisa macam-macam kan ya. Nah, kenapa kayu dan paku itu menjadi meja? Dikarenakan ada desain mejanya gitu. Kayu dan paku tidak akan berubah menjadi meja jika tak ada pola atau format dari meja. Nah, itu disebut dengan sebab formal. Ada yang disebut dengan sebab pelaku. Sebab pelaku atau agent cause, sebagian mengatakannya efficient cause. Dalam bahasa Arabnya illah fa'iliyah adalah berbagi sebab yang paling sering kita sebut dan paling mudah melintas dalam benak kita manakala kita menyebutkan sebab-sebab bagi munculnya sesuatu. Yang tadi itu, yang dua itu sebelumnya, sebab material dan sebab formal, biasanya jarang disebut gitu kan ya. Kenapa ada meja? Jawabannya adalah karena ada kayu dan paku. Karena ada desain, jarang gitu. Yang paling mudah terlintas misalnya, kenapa kok ada meja? Karena ada yang bikinnya misalnya. Nah, itu disebutkan sebagai sebab fa'ili atau sebab pelaku. Atau yang lainnya, ketika kita ditanya apa yang menyebabkan tumbuhnya padi, jawabannya adalah ada tanah, ada udara, ya tanah sebagai tempat menanam, ya udara sebagai ada oksigen, ada karbon dioksida gitu kan ya. Ada karbon dioksida sebagai bernafasnya si tumbuhan, kemudian ada sinar matahari yang melahirkan fotosintesis, ada petani yang menggarap lahan dan seterusnya. Sebab pelaku didefinisikan sebagai sebab yang membuat sebuah materi berubah bentuk sesuai dengan pola yang ada pada sebab formal. Berbagai macam sebab yang membuat tadinya materi-materi itu berubah sesuai dengan sebab formal, maka itu disebut sebagai sebab pelaku. Ini adalah sebab yang ketiga ya, sebab pelaku. Berikutnya adalah sebab tujuan. Sebab tujuan atau
final cause atau illah ghaiyah adalah sebab yang menjadi alasan terwujudnya sesuatu. Sebab tujuan akan mewujud di akhir. Akan tetapi segala sebab lainnya bergerak secara bersama-sama mengarah kepada perwujudan sebab itu. Contoh sebab tujuan adalah memiliki badan yang sehat, yang menjadi sebab bagi kegiatan berolahraga. Artinya kalau ditanya, kenapa kok Anda berolahraga? Oh, saya ingin kenapa Anda berolahraga? Karena saya ingin punya badan yang sehat gitu. Punya badan yang sehat adalah motivasi atau sebab yang menyebabkan, adalah sesuatu yang menyebabkan akhirnya seseorang itu rajin berolahraga. Padahal badan yang sehat itu munculnya kapan? Setelah berolahraga ya. Sesuatu yang ada di ujung sana, akan tetapi itu menjadi sebab gitu, bagi terjadinya pergerakan dan perwujudan. Contoh lainnya adalah masuk surga gitu, yang menjadi sebab bagi berbagai kegiatan beribadah seorang. Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda puasa? Saya pengen masuk surga gitu. Masuk surganya kan nanti setelah seseorang, dia itu yang melakukannya itu, orang beribadah itu setelah meninggal dunia, masuk alam barzah, masuk alam akhirat, dan akhirnya akan dibagi masuk menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Masuk surganya nanti, finalnya nanti kan, di ujungnya nanti. Akan tetapi itu menjadi sebab bagi kenapa dia melakukan berbagai macam ibadah. Nah, sebab tujuan adalah sebab yang paling menentukan dan merupakan faktor terkuat di antara sebab-sebab yang lainnya. Sebab tujuan adalah mastermind atau aktor intelektual. Semua sebab yang lainnya tak akan pernah menjadi sebab kalau tidak ada sebab tujuan. Seorang pengrajin harus punya tujuan membuat sebuah meja terlebih dahulu sebelum ia kemudian mencari kayu dan paku. Sebab materi. Ngapain sih ada meja gitu kan ya? Oh, kalau misalnya seseorang kenapa harus ada meja gitu? Apa sebabnya? Oh, seorang pengrajin membuat meja. Oh, saya ingin mendapatkan penghasilan dari sana karena saya seorang pengrajin. Saya harus mencari nafkah, saya harus menghidupi keluarga gitu. Akhirnya saya buat meja gitu. Dan kemudian dia mencari kayu dan paku sebagai sebab materinya, membuat desain sebagai sebab formal, dan juga mencari gergaji, sugu, cat, pelitur, dan lain sebagainya, yang disebut sebagai sebab pelaku. Nah, sebab tujuan pasti menciptakan sistem yang teratur, terarah, terencana, sehingga segala macam sebab itu berkumpul, bergerak, dan bekerja sama untuk mengarah kepada terwujudnya apa yang menjadi tujuan itu. Keinginan seorang arsitek untuk membangun sebuah rumah hanya akan bisa terwujud lewat sistem yang teratur, dari mulai adanya desain rumah, keberadaan bahan-bahan bangunan, adanya pekerja yang membangun secara bertahap, pekerjaannya dimulai dari fondasi, kemudian membangun biasanya setelah fondasi kemudian membangun di atas fondasi, dibangunkan tembok, kemudian atap, bikin jendelanya dengan segala macam. Nah, ini sebab tujuan. Ketika adanya pekerjaan yang di sananya ada sebab tujuan dan kemudian terjadi proses untuk mewujudkannya, maka kita akan melihat bahwa ada sistem yang dibuat oleh orang yang memiliki sebab tujuan itu. Dari mulai hal yang sederhana sampai hal yang rumit, semuanya gitu kan ya. Orang mau sehat misalnya. Kemudian untuk itu maka harus berolahraga. Nah, berolahraganya caranya apa? Supaya bisa berolahraga, ada banyak hal yang harus dia lakukan atau dia persiapkan. Bajunya lah, waktunya harus dia persiapkan, alat-alatnya kalau memang olahraganya itu memerlukan alat, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya, beberapa sebab yang terkumpul itu pasti menciptakan sistem. Menciptakan sistem itu artinya adalah bekerja sama satu sama lain sehingga mengarah kepada terwujudnya apa yang menjadi sebab tujuan itu. Nah, sistem teratur itu pasti meniscayakan adanya mastermind. Ketika sebab tujuan menciptakan sistem keteraturan, maka bisa disimpulkan juga dari sisi sebaliknya bahwa di balik setiap sistem yang teratur pastilah ada mastermind yang memiliki sebab tujuan. Jadi kalau tadi kan di sebelumnya kita mengatakan bahwa sebuah ketika ada mastermind yang
memiliki sebab tujuan, maka untuk bisa mencapainya, maka dia akan melakukan hal-hal atau mewujudkan beberapa hal, beberapa sebab yang di antara sebab-sebab itu menciptakan keteraturan. Ini artinya bisa dibalik. Dibaliknya apa? Dibuat dibalik, artinya di sisi sebaliknya, ketika ada sebuah sistem yang teratur, pasti ada yang punya sebab tujuan. Kan itulah yang disebut sebagai sequence yang bolak-balik ini. Jadi kalau dari sisi ini juga bisa dibuat kesimpulan seperti itu. Nah, pasti ada aktor intelektual yang secara sadar membangun keteraturan itu. Dan makin rumit dan teliti keteraturan itu, maka dipastikan bahwa mastermind di baliknya pastilah sangat cerdas. Ini ada sebuah simulasi matematika. Kalau misalnya Anda ada yang pernah belajar matematika, silakan dicek ya, di cross check. Kalau misalnya ada hal yang salah, silakan untuk dikoreksi. Tapi yang saya tahu gitu kan ya, berapakah kemungkinannya, ini pertanyaan ya, berapakah kemungkinannya jika Anda harus menyusun 100 lembar halaman buku secara berurutan. Jadi tugasnya adalah ada 100 lembar kertas, masing-masing punya nama halaman, page 1, page 2, page 3, page 4, dan seterusnya. Sampai ke page 100. Nah, kalau Anda disuruh menyusunnya secara acak, kira-kira kemungkinannya berapa besar gitu. Jadi kalau misalnya Anda harus meletakkan, pertama tantangannya gitu kan ya, challenge-nya adalah menemukan halaman pertama gitu. Anda misalnya ditutup mata Anda. Kemudian ada kertas berserak begitu saja. Kira-kira untuk agar Anda bisa menemukan angka 1 halaman yang pertama dari 100 halaman itu, berapa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah 1/100. Betul ya, kemungkinan 100. Pasti kalau misalnya ini ya, kalau berapa kali ya pada akhirnya akan ketemu gitu kan 100. Kemudian kalau tantangannya adalah menemukan halaman 2 gimana? Kemungkinannya adalah sama juga 1/100. Tapi kalau misalnya sekarang kemungkinan untuk Anda memungut 2 kertas, dan itu harus 2 kertas, dan kemudian kedua kertas itu adalah halaman 1 dan 2, dan Anda memasukkan secara berurutan. Nah, ini kemungkinannya menjadi berkali-kali lipat. Nah, kalau misalnya, jadi bukan 1/200, bukan ya. Itu bisa berapa ya, 1/berapa juta gitu kemungkinannya. Kalau misalnya, kemudian tantangannya adalah begitu. Anda harus mengambil 100/100-nya, dan kemudian Anda harus mengurutnya secara pas dari mulai halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5 sampai 100. Kemungkinannya berapa? Matematika mengatakan bahwa itu kemungkinan adalah 1/triliun. Dan sebutkan ada 200 angka 0 di belakangnya. Jadi 1, 0, 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 berapa sampai ke 200. Ada 200 angka 0 di belakangnya. Artinya kalau Anda ingin membuat itu, kemungkinan bahwa Anda akan mampu mengurutkan 100 halaman dengan secara acak tapi hasilnya ada teratur halaman 1 sampai 100. Kemungkinannya kalau Anda melakukannya itu bertriliun-triliun kali, baru Anda menemukan atau mampu untuk menyusun kertas dengan halaman yang tersusun dari angka 1 sampai ke halaman 100. Ini padahal tantangan sederhana ya. Sebuah buku dengan susunan halaman 1 sampai 100 secara berurutan. Nah, artinya ketika ada buku kita menemukan, ternyata halamannya teratur nih. Anda pasti akan mengatakan, ini yang kayak gini, itu pasti ketika terwujud ada di depan Anda, pastilah ini buku ini ada yang mengurutnya, ada yang mengaturnya. Sangat sederhana kan, kalau misalnya Anda dengan mata terbuka, ayo susun 1 sampai 100 ya, dan sangat mudah. Kemungkinannya berapa persen untuk bisa benar? Ya 100% kemungkinannya. Dengan sangat mudah kan ya. Untuk kita ya, orang-orang kalau anak kecil ya beda lagi ya. Ini kemungkinannya. Nah, berikutnya maka dikatakan bahwa jika cara random itu diberlakukan untuk hal-hal lainnya,
Seperti susunan huruf yang membentuk kata, susunan kata yang membentuk kalimat, kalimat yang membentuk paragraf, susunan bab dan seterusnya, maka dipastikan bahwa tak mungkin cara itu menghasilkan sebuah buku. Sebuah buku tak mungkin tersusun secara random atau acak. Adanya buku menunjukkan adanya penulis, adanya layouter, adanya penerbitnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa fakta di alam semesta seperti apa. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin menyingkapkan fakta yang menakjubkan dari alam semesta ini. Alam semesta ini membentuk sistem yang sangat teratur dengan tingkat kerumitan yang luar biasa. Itu yang bisa kita saksikan di tata surya, galaksi, atau sistem kehidupan bumi. Bahkan dalam tiap tubuh manusia terdapat sistem kehidupan yang sangat teratur dan rumit. Rumit luar biasa. Sistem sarafnya rumit. Sistem peredaran darahnya rumit luar biasa. Sistem pernafasannya rumit, jantungnya, pencernaan, otak. Wah, itu kalau kita melihat mata gitu kan ya, kalau kita teliti lihat apa yang terjadi di mata kita. Rumit luar biasa. Sangat luar biasa rumitnya. Nah, ini artinya kalau dihubungkan dengan tadi premis, ini kan premis minornya, faktanya alam ini sangat teratur. Sementara di premis mayornya, kita tadi mengatakan bahwa setiap keteraturan meniscayakan adanya pencipta, ada yang mengaturnya, ada mastermind. Maka kesimpulannya adalah bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Tidak terjadi begitu saja dan tidak mungkin juga berjalan secara random. Kalau berjalan secara random pasti tidak akan ada kehidupan. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala penjuru alam raya dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Dia adalah benar. Allah itu memang ada gitu, bahwa Dia, Allah itu memang ada, benar-benar ada. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Bisa dilihat di surah Fussilat ayat 53. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.